Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan puasa yang ketiga, yang mana ini bertepatan pada tanggal insya Allah 20 bulan 2 2026. Kali ini kami akan membuat tema tentang tingkatan orang bersedekah. Jadi orang bersedekah itu ada tingkatannya, yang ada 4 tingkatan. Yang pertama tentang sedekah, yang pertama tingkatannya adalah sakok. Jadi tingkatan ini adalah orang-orang yang mana ketika bersedekah menunggu untuk disodorkan atau diberi tahu atau diberi peringatan atau diberi uluran kaleng keliling. Itu merupakan tingkatannya. Jadi ketika orang-orang yang tingkatan sakok ini adalah orang-orang yang ketika bersedekah menunggu seperti perintah atau ada orang yang meminta. Jadi kita ini, termasuk kita ini masih menunggu seperti itu. Tingkatan kita yang banyak adalah tingkatan orang-orang yang sakok ini. Jadi ketika orang-orang bersedekah belum mengerti akan ilmu tentang sedekah, maka dia pun akan pada posisi yang bawah sendiri ini. Karena apa? Memang belum mempunyai keyakinan bahwasanya dengan bersedekah itu akan dilipat gandakan harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapan kita ini semua adalah menganggap bahwasanya rezeki itu ketika kita sedekahkan adalah semakin berkurang. Karena kita ini mempunyai teori pengurangan. Jadi kalau 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Itu adalah ilmu pengurangan menurut ilmu yang kita pelajari. Tetapi ini sedekah, bukan ilmu yang kita pelajari, tetapi ini adalah dari Allah. Ketika Allah menjanjikan bahwasanya ketika kita bersedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun juga harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena keyakinan kita ini meyakini bahwasanya kita dengan bersedekah berkurang, akhirnya ya berkurang sungguhan karena kita itu tidak yakin. Sebagaimana di video-video sebelumnya bahwasanya prasangka baik maka akan menjadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala, maka prasangka buruk itulah yang akan menimpa kepada kita. Ya, ini harus kita sadari bahwasanya kita itu sebagai hamba Allah, tentunya kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah itu akan selalu menepati janjinya, tidak seperti kita sebagai manusia. Banyak sekali pengkhianatan yang tidak jujur atau apapun. Oleh karena itu
kita harus senantiasa meyakinkan diri kita, belajar tentang ilmu kepada para ustadz, kiai, para alim ulama, supaya kita itu sadar bahwasanya kita itu sebagai hamba Allah harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami pun juga masih belajar dan belajar supaya bagaimana kita itu menata hati kita supaya menjadi hamba Allah yang benar-benar yakin dengan seyakin-yakinnya. Itu harus kita belajar. Tidak bisa kita tidak belajar, itu tidak bisa. Karena kebanyakan kita itu terlalu banyak melihat orang-orang sekitar kita, yang mana orang-orang sekitar kita itu mempunyai anggapan ya seperti pengurangan, seperti pada umumnya orang-orang itu menganggap bahwasanya 10 dikurangi 2 8. Tetapi kita tidak mengetahui bahwa di dalam Al-Qur'an, yang mana itu merupakan firman Allah, kalamullah, yang mana kita harus meyakini, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam diri kita kepada Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi tidak boleh ada keraguan dalam diri kita kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu sudah memperingatkan bahwasanya kita itu ketika bersedekah akan dilipat gandakan dengan yang lebih banyak dan sampai tidak terhingga, dan itu harus kita meyakini. Jadi ketika kita bersedekah pertama kali, jadi ketika bersedekah itu bagi orang-orang yang fakir atau miskin, bersedekah itu mulai kita ketika tidak mampu bersedekah kepada orang lain, ketika kita makan, kita itu sudah bersedekah kepada diri kita sendiri. Jadi sedekah itu dari diri kita sendiri bisa, kemudian kepada keluarga kita. Ketika seorang suami memberi sedekah kepada anak-anaknya, kepada istrinya, itu merupakan sedekah. Ketika seorang istri tersenyum kepada suaminya, itu juga sedekah. Ketika kita saling menolong, berbuat baik kepada keluarga, itu merupakan sedekah. Jadi sedekah itu tidak selalu kepada orang lain. Ketika kita tidak mampu, maka kita niatkan dengan bersedekah kepada diri kita, karena kita itu ketika kita itu dalam keadaan kelaparan atau yang sangat tersiksa, itu merupakan siksaan buat kita. Tetapi ketika kita kasih makan dengan nasi atau dengan kue atau dengan makanan minuman yang lainnya, itu merupakan sedekah untuk diri kita. Jadi kita itu tidak boleh menyiksa diri kita, apalagi kita itu mendolimi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita bermaksiat menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, ketika kita bersedekah, jangan berkecil hati kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, yang tidak mampu. Mudah-mudahan dengan usaha yang keras, memohon kepada Allah, akan cepat diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang luas, yang barokah, manfaat fiddin wa dunyal akhirah. Lebih-lebih kita semoga diberi kesempatan untuk umroh atau menunaikan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita bisa bersedekah kepada diri kita sendiri, kita harus bersyukur bahwasanya kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi makan atau minum yang membuat kita segar sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita syukuri, tetap kita bersyukur. Kemudian kita bisa memberi sedekah kepada keluarga kita dengan saling memberi, saling sayang, saling cinta kepada keluarga, itu juga merupakan sedekah kita. Kalau kita memang
belum mampu bersedekah kepada orang lain. Tetapi kita itu harus belajar, banyak belajar. Jangan sampai kita itu malas-malasan sehingga tidak mengerti bagaimana saya harus berbuat di dunia ini, sehingga merasa dirinya rendah, merasa rendah diri, merasa kekurangan karena kita tidak mengerti akan sedekah, tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dalam bersedekah, ketika kita bisa bersedekah kepada diri kita, keluarga kita sendiri, setelah itu baru kita keluar kepada saudara kita yang miskin, yang solih, solikah, itu kita dahulukan. Kemudian tetangga kita yang dekat, yang solih, solikah, kita dahulukan. Kemudian yang agak jauh gitu. Jadi kita itu kalau sudah mengerti tentang tata cara bersedekah, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan dicintai oleh saudara-saudara kita karena telah membantu mereka. Kemudian juga akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang suka bersedekah itu adalah pertama kali yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tingkatan yang paling bawah sendiri. Kita sebagai orang yang awam, umum, itu tingkatannya masih dalam tingkatan sako. Oleh karena itu, walaupun begitu, kita harus selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita, sehingga kita mampu bersedekah yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah jud. Jadi tingkatan jud ini adalah ketika orang bersedekah itu berlebih-lebih tanpa disuruh sudah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi ada suatu kisah ini adalah tentang orang bermakom jud. Jadi orang-orang yang mempunyai sedekah tingkatan jud ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far. Jadi ketika itu di suatu masjid bersolat, di sampingnya itu ada orang yang baru datang sholat dan membawa uang, ya kita umpamakan itu sekitar 1 miliar. Jadi dia itu membawa uang 1 miliar, kemudian uang itu ditaruh di sampingnya, yang mana di sampingnya ini adalah ada Ja'far. Nah, ketika dia sholat, karena tas yang berisi uang ini ditaruh di sampingnya, tiba-tiba ada temannya yang menggoda dirinya, tas itu diambil oleh temannya, kemudian dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, setelah selesai sholat, salam, kemudian orang ini mengetahui tasnya hilang, karena yang di sampingnya cuma ada saudara Ja'far, saudaranya Ali bin Abi Thalib, maka dia pun menuduh saudara Ja'far menyembunyikan uangnya atau mengambil uangnya. Akhirnya saudara Ja'far ini suruh menunggu orang ini untuk diambilkan uang yang sesuai dengan uang yang ada di dalam tas orang yang menuduh tadi. Tanpa mengelak, kemudian tas yang berisi uang yang sesuai itu tadi diberikan kepada orang itu. Dan setelah itu orang yang merasa uangnya sudah kembali akhirnya pulang, dan setelah pulang ternyata temannya tadi tanya, "Loh, itu apa?" Ibaratnya begitu. "Ini uang saya." "Loh, uangmu itu saya ambil tadi, kamu saya goda karena kamu menaruh uangmu di samping." Akhirnya setelah diberi tahu seperti itu dan uangnya dikembalikan kepada
oleh orang yang menggoda tadi kepada temannya. Akhirnya orang ini kembali kepada saudara Ja'far dan dikembalikan uang yang sebanyak 1 miliar ini. Ya, uang 1 miliar itu setelah diberikan kepada Ja'far, Ja'far pun sudah bilang kalau saya ini sudah mengeluarkan uang yang sudah saya keluarkan untuk orang lain, maka saya tidak akan mengambil lagi, tidak akan meminta lagi. Maka akhirnya uang itu pun juga tidak diambil oleh Ja'far, diberikan kepada orang yang kehilang tadi. Ini adalah suatu contoh karena apa? Orang bersedekah ini sebenarnya tidak disuruh bersedekah, tetapi karena ada orang yang merasa kehilangan, akhirnya membantu orang yang kehilangan. Walaupun kemudian sudah ketemu, dikembalikan tidak mau dikembalikan lagi, karena itu merupakan sedekah. Ketika kita bersedekah kepada orang lain, maka kita pun harus ikhlas, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah akan mengganti yang lebih besar. Karena orang-orang semacam ini, orang-orang tingkatan jud ini adalah memang orang-orang yang mengerti sedekah, bahwasanya dengan bersedekah itu tidak akan mungkin orang menjadi miskin. Ini adalah tingkatan orang-orang yang jud. Kemudian ada lagi tingkatan yang di atasnya lagi adalah tingkatan karom. Jadi tingkatan karom ini adalah tingkatan yang nomor 3, ya, tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi orang-orang yang karom ini tidak membutuhkan uang. Jadi apa yang secukupnya untuk makan untuk dirinya sendiri, yang penting cukup untuk makan untuk dirinya sendiri. Nah, ini pun dalam suatu cerita ini saudara Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, yang namanya Imam Syafi'i ini mendapat undangan dari negara lain yang mendapat undangan. Tentunya setelah mendapat undangan dari suatu negara, mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, setelah selesai mendapat undangan, Imam Syafi'i ini pulang, dan ketika pulang pun dia sudah memberitahu kepada orang yang dia temui bahwasanya Imam Syafi'i nanti akan membagikan uang di tempat yang sudah ditentukan oleh saudara Imam Syafi'i. Dan ketika itu kemudian disuruh membuat pos yang mana orang-orang sudah dikumpulkan untuk diberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak mampu. Nah, ketika dibagikan uang yang dibawa oleh Imam Syafi'i ini tentunya sangat banyak, mungkin lebih dari 1 miliar, maka uang itu pun diberikan semua kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah tingkatan orang yang tingkatan yang karom. Tapi kita itu tidak bisa, tidak mampu meniru seperti orang-orang yang karom ini, jarang sekali. Ya ada, mungkin di dunia tentu ada. Tapi mereka masih mempunyai harta yang banyak. Tapi memang ini kedudukan orang-orang yang sangat tahu persis bahwasanya harta itu kadang itu akan membuat kita itu menjadi, ketika beribadah itu menjadi orang yang mengganggu ibadah kita. Tetapi kita kan tidak, sebagai orang yang tingkatan jud yang bawah tadi, tentunya akan sangat merasa eman karena akan keluar
uang sebanyak itu kok kita keluarkan. Padahal seperti orang-orang seperti kita itu tentunya ketika diberi uang segunung masih kurang, dikasih 2 gunung masih kurang, dikasih 3 gunung juga masih masih kurang, selalu kurang. Ya, itu memang sifat kita rata-rata sebagai hamba Allah yang masih tingkatan umum, yang memang masih belum mengerti tentang ilmu sedekah itu tadi. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah isar. Jadi tingkatan yang terakhir ini adalah tingkatan orang-orang yang mana dia itu sebenarnya masih membutuhkan untuk makan, tetapi dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Jadi lebih senang bersedekah. Ibaratnya kita ini sebenarnya lapar, tapi karena ada orang lain yang lapar, maka dia sedekahkan kepada orang yang mensedekahkan. Jadi pada tingkatan karom dan isar ini adalah orang-orang yang memang tidak tidak terlalu cinta kepada harta. Jadi harta itu, kalau kita itu cinta dengan harta, bahkan kita menumpuk-numpuk harta, seolah-olah kita ini kadang melalaikan ibadah kita hanya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya dengan tujuan menjadi orang yang kaya raya. Kemudian setelah kaya raya kita mati, harta kita tinggalkan. Kita itu kadang terganggu oleh setan yang selalu menggoda kita untuk selalu tidak patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu seharusnya dengan harta yang banyak, kita diberi amanah oleh Allah kemampuan untuk bersedekah, itu menjadikan kita itu menjadi orang yang ahli surga, yang mana kita senang bersedekah dengan orang lain, kemudian dengan orang lain tertolong, maka orang-orang lain itu pun juga yang tidak mampu, yang tidak kekurangan itu tidak menjadi murtad, kemudian juga tidak menjadi kelaparan, dan semua itu menjadikan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan isar ini adalah orang-orang yang dia sendiri sebenarnya kelaparan, karena mempunyai makan, dia ada orang yang meminta, itu diberikan kepada orang lain. Nah, ini ada suatu kisah lagi, bahwasanya pada saat suatu perjalanan, saudara Abbas ini memang orang yang sangat kaya. Jadi Ibnu Abbas ini adalah putranya Abbas. Jadi ini orang yang kaya raya. Kemudian dia berjalan-jalan di tengah padang pasir, jauh dari rumah, kehabisan bekal. Kemudian budak-budaknya ini atau pembantu-pembantunya ini disuruh mencari untuk makan nganu mereka semua, termasuk adalah saudara Abbas ini. Nah, ketika dalam padang pasir ini, karena tidak ada rumah, mencari sulit, akhirnya menemukan rumah yang kecil yang mana ada seorang wanita yang tua, dan dia sedang membakar roti. Kemudian para pembantu atau budaknya saudara Abbas ini bertanya, apakah ada makanan? Oh, ada. Ini masih saya bakar. Jadi roti yang sedang dibakar oleh seorang wanita yang tua ini. Karena cuma satu, maka pembantunya ini cuma minta separuh atau sedikit. Tetapi seorang wanita yang tua ini tidak mau kalau cuma diminta separuh atau sebagian saja. Kalau dia bersedekah, maka semua harus diberikan. Kemudian orang ini bertanya, nah nanti gimana ibu makan? Ini punya anak 4. Ini seorang ibunya punya anak 4, sedang menggembala kambing. Dan
ketika ditanya itu sudah nanti akhirnya karena disuruh membawa semua, akhirnya oleh pembantu atau budaknya ini akhirnya dibawa dan dia diberikan kepada saudara Abbas. Kemudian ketika kepada Ibnu Abbas ini diberikan, maka ditanya oleh Ibnu Abbas, ini dari mana, dari siapa, dan diberitahu bahwasanya ini dari seorang wanita yang tua yang mempunyai 4 anak. Kemudian di roti ini diberikan yang cuma 1, diberikan semua kepada kami, akhirnya kami bawa. Akhirnya karena sangat heran Ibnu Abbas ini, karena kok masih ada orang yang mau bersedekah ketika orang masih membutuhkan untuk dirinya, untuk keluarganya, diberikan kepada orang lain. Maka karena Ibnu Abbas ini aslinya memang orang yang sangat kaya raya, maka orang pembantu-pembantunya ini disuruh menjemput seorang wanita yang tua ini ke hadapan Ibnu Abbas. Kemudian setelah dihadapkan kepada saudara Ibnu Abbas ini, kemudian kan masih ada putra-putranya yang 4 itu menggembala kambing itu, disuruh menunggu atau juga menjemput, nanti suruh ke hadapan Ibnu Abbas untuk bertemu dengannya bersama ibunya yang sudah duluan dijemput oleh pembantu atau budaknya Ibnu Abbas ini. Akhirnya setelah putra-putranya sudah sampai di hadapan Ibnu Abbas, kemudian bertanya dengan kok ditanya kenapa kok mau bersedekah di semuanya padahal masih membutuhkan itu. Akhirnya dengan pertanyaan itu, kemudian seorang wanita bersama 4 putranya ini kemudian diberi hadiah oleh Ibnu Abbas itu, yang mana hadiahnya itu sangat banyak sekali, sekitar 20 unta sampai lebih lagi daripada yang lainnya. Ini adalah hasil sedekah dari orang yang masih membutuhkan tetapi diberikan kepada orang lain. Akhirnya cerita ini akhirnya seorang wanita tadi bersama 4 putranya itu diantar pulang, kemudian bersama dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Ibnu Abbas ini. Maka kita sebagai orang yang masih pada tingkatan karom, hendaknya kita itu belajar meningkatkan kualitas sedekah kita. Jangan sampai kita itu menjadi orang kaya raya, orang yang kaya yang mampu, kemudian tidak mau memberikan sebagian hartanya atau mengeluarkan zakatnya, akhirnya dijadikan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana orang yang mengeluarkan zakat ini seharusnya mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, nanti di neraka akan dililit oleh ular yang sangat besar, kemudian disengat oleh kalau jengking yang sangat besarnya seperti seekor kuda itu. Oleh karena itu kita harus benar-benar ketika pada tingkatan yang masih tingkatan sangat rendah umum, kita harus berusaha meningkatkan sedikit demi sedikit sesuai kemampuan kita. Yang jelas kita itu ketika dalam keadaan sempit atau dalam keadaan
sempat, maka kita harus menyempatkan diri untuk bersedekah walaupun dengan sedikit, sesuai apa yang saya sampaikan, bahwasanya orang yang tidak mampu, orang yang fakir atau yang miskin bisa bersedekah dengan untuk dirinya sendiri, makan untuk dirinya sendiri, kita niatkan untuk bersedekah. Kemudian juga dengan membuang duri atau kerikil yang ada di jalan yang bisa menyebabkan orang celaka. Juga bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat istighfar, subhanallah, la ilaha illallah, atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Itu juga untuk sedekah kita sebagai orang yang tidak mampu atau orang yang fakir atau yang miskin. Kita jangan sampai merasa rendah diri. Kita harus tetap bersyukur walaupun kita diberi Allah di dunia ini sebagai orang yang tidak mampu, yang fakir atau miskin. Tentunya ini hanya sebentar di dunia, yang mana kita mungkin umur kita nggak sampai 100. Kalaupun kita diberi umur sampai 100 ke atas, ya alhamdulillah, yang penting umur kita untuk umur yang barokah, yang manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu bangga dengan umur kita yang panjang tapi maksiatnya semakin banyak, akhirnya malah menyebabkan kita di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah berikan. Walaupun kita dijadikan orang yang tidak mampu, fakir, miskin, insya Allah kita nanti yang lebih dahulu di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena hisab, perhitungan apa yang kita punya itu sangat sedikit, sehingga kita akan lebih cepat daripada orang-orang yang kaya yang masih perhitungan karena hartanya yang sangat banyak, yang mana itu semua harus mereka pertanggungjawabkan. Ini tentang sedekah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita. Dan sebelum kami akhiri, ketik Imam Ubed, ya sekarang sudah diganti menjadi Imam Ubed, dan like and subscribe sudah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu saling menolong, yang selalu saling memberi nasihat. Kita sama-sama belajar untuk mencapai ridho Allah, untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ini umur kita tentunya akan terbatas, hanya berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun, kemudian kita akan meninggalkan dunia dan kita memasuki alam yang abadi, yang mana kita akan menikmati jerih payah kita karena kita selalu berbuat baik kepada sesama, bersedekah kepada sesama kita, sehingga menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti semua bisa berkumpul bersama keluarga kita, bersama bapak ibu kita, orang tua kita, bersama saudara-saudara kita, bersama teman-teman, sahabat-sahabat kita yang kita cintai, sehingga kita bisa bersenang-senang di surganya Allah Subhanahu wa taala, menikmati hidangan yang telah dipersiapkan oleh Allah kepada kita sebagai hasil jerih payah kita di dunia dalam menanam kebaikan-kebaikan di dunia. Semoga kita semua senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.